Baik, dan pemirsa saat ini kita akan melihat bagaimana suasana di Istana Presiden berkaitan dengan pengumuman dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan reshuffle Kabinet Jilid 2. Ya, ini adalah suasana di Istana Presiden menjelang pengumuman resmi oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan reshuffle Kabinet Jilid 2. Diinformasikan melalui reporter kami tadi, Mario Delima, rencananya pengumuman ini akan dilakukan pada pukul 11 siang ini dan kemudian akan dilakukan di Taman. Dan ini berkaitan juga dengan pengumuman dari Presiden Joko Widodo yang dilakukan pada saat menjabat Presiden Republik Indonesia pada saat pertama. Waktu itu Presiden mengumumkan seluruh menterinya di Taman dan begitu juga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini berkaitan dengan reshuffle Kabinet Jilid kedua. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pengumuman ini akan dilakukan pada pukul 11, lalu kemudian nanti pada pukul 13.30 pelantikan kabinet akan dilakukan, lalu kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat paripurna pertama dengan kabinetnya yang baru. Dan hingga sampai saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda Presiden Jokowi akan segera mengumumkan kabinetnya yang rencananya akan diumumkan pada pukul 11 siang. Dan pemirsa, baru saja kita lihat Presiden Joko Widodo sudah berdiri di podium untuk segera melakukan pengumuman resmi berkait dengan reshuffle Kabinet Jilid 2. Baik pemirsa, ini adalah kita lihat Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala bersama dengan Mensesnek dari Pratikno dan juga Mensekap Pramono Anung akan segera mengumumkan kabinet baru dan kita ikuti bersama apa isi pengumuman dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Yang tidak ringan, kita harus menyelesaikan masalah kemiskinan, kita harus mengurangi kesenjangan ekonomi, yang kaya dengan yang miskin, kesenjangan antar wilayah. Inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya. Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global, tantangan ekonomi dunia yang sedang melambat, dan sekaligus penuh persaingan, penuh kompetisi. Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, untuk mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Saya menyadari bahwa tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet kerja yang kedua. Adapun perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan pergeseran posisi beberapa menteri dan ketua lembaga. 1. Saudara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman. Saudara Bambang Brojonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas. Ketiga, Saudara Sufyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang keempat, Saudara Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala BKPM.
Kami juga telah memutuskan untuk melakukan penyegaran beberapa pos kementerian dengan memasukkan energi baru. Yang pertama, Saudara Wiranto sebagai Menko Polhukam. Yang kedua, Saudara Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Yang ketiga, Saudara Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keempat, Saudara Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan. Kelima, Saudara Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keenam, Saudara Enggar Tias Lukito sebagai Menteri Perdagangan. Yang ketujuh, Saudara Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Yang kedelapan, Saudara Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Yang kesembilan, Saudara Asman Abnur sebagai Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Sekali lagi, saya tekankan bahwa semangat perombakan Kabinet Kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan. Kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat, memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh rakyat. Dan untuk itu, setelah nanti jam 1.30 dilantik, akan langsung bekerja untuk mengikuti sidang paripurna. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan kenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang kedua, saya panggil Saudara Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Yang ketiga, Saudara Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan. Yang keempat, Saudara Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, Saudara Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Keenam, Saudara Asman Abnur sebagai Menteri PAN-RB. Ketujuh, Saudara Wiranto sebagai Menko Polhukam. Kedelapan, Saudara Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kesembilan, Saudara Enggar Tias Lukito sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian yang bergeser, Saudara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman, Saudara Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, ketiga, Saudara Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala BKPM, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan selanjutnya untuk lebih detail agar semuanya tahu siapa Pak
Archandra, siapa Pak Eko Putro Sanjoyo, siapa Pak Asman Abnur, Pak Muhajir Effendi, Pak Erlangga Hartarto, Pak Budi Karya Sumadi. Saya persilakan Pak Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Sekretaris Kabinet untuk mengenalkan lebih detail. Saya persilahkan. Kenapa? Betul Bapak di tengah. Tadi agak maju sini enggak? Iya, maju aja. Pak. Dua tiga empat lima enam. 2, 3, 4, 5, 6. Tetap berdiri. Saudara-saudara, rekan-rekan media yang saya hormati, saya dan Pak Seskap ditugasi untuk melanjutkan acara ini dengan memperkenalkan warga baru Kabinet Kerja. Saya yakin banyak yang sudah saudara kenal. Yang pertama tadi adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Saudara pasti sudah tahu dan sudah menunggu-nunggu kehadiran beliau. Beliau sudah sangat teruji dan berpengalaman di berbagai penugasan, tentu saja di bidang ekonomi dan keuangan, dan memiliki jaringan serta dipercaya secara luas di tingkat internasional. Dan tentu saja dengan kapasitas beliau, beliau mempunyai kapasitas untuk mendongkrak, ikut memberikan kontribusi, memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Sekaligus juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menyelesaikan berbagai masalah yang sangat berat yang sudah lama kita hadapi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan juga meningkatkan kesempatan kerja. Walaupun sampai saat ini beberapa waktu yang lalu beliau masih sebagai Managing Director of the World Bank, jadi sudah ada komunikasi antara Bapak Presiden dengan Presiden Kim dari Bank Dunia, dan walaupun dengan berat hati telah diberi izin untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saya yang detailnya tidak perlu saya lanjutkan karena pasti saudara-saudara sudah banyak kenal dengan beliau. Yang kedua, pendatang baru, Pak Archandra Tahar. Mana Pak Archandra? Beliau adalah seorang profesional yang ahli di bidang ESDM, riwayat pendidikannya sangat mengagumkan. S1 dari teknik mesin, kemudian S2 dan S3 di bidang Ocean Engineering, bekerja di banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, memanage korporasi yang cukup besar, dan juga memiliki beberapa paten internasional yang nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Tentu saja juga mempunyai reputasi dianggap tercatat sebagai profesional yang telah mempunyai level kelas dunia. Ini
Ini jadi kita bersyukur Pak Archandra sudah lama di Amerika dan kembali ke tanah air. Seperti tadi juga Bu Sri Mulyani. Yang ketiga saya perkenalkan Pak Budi Karya Sumadi. Anda pasti juga sudah kenal, beliau seorang profesional, bergerak lama di bidang korporasi, BUMD, BUMN, ya, berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur, perhubungan. Saat ini beliau sebagai Presiden Direktur Angkasa Pura dan lama bergerak, saya tidak perlu sebutkan CV-nya satu persatu. Tentu saja beliau juga sangat diharapkan bisa meningkatkan kinerja di Kementerian Perhubungan. Yang berikutnya Pak Muhadjir Effendi. Seperti saudara juga ketahui, beliau mempunyai pengalaman rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan. Beberapa kali menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian juga menjadi ketua PP Muhammadiyah bidang pendidikan, kebudayaan dan litbang sampai sekarang ini. Berpengalaman dan sekaligus telah membangun fondasi penting untuk meningkatkan prestasi lembaga-lembaga yang beliau pimpin. Bukan hanya di bidang pendidikan tinggi, beliau juga mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan secara keseluruhan. Jadi ini sudah juga sangat berpengalaman untuk mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan. Berikutnya Pak Eko Putro Sanjoyo di sebelah paling kiri saya, seorang profesional. Kesini Pak Eko, seorang profesional, banyak berpengalaman di bidang yang sangat dekat dengan pembangunan pedesaan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Tentu saja telah teruji dalam pengembangan kewirausahaan. Nah ini akan memberikan penguatan dalam pembangunan desa. Jadi bukan hanya di bidang governance, di bidang administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penting dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Jadi mendukung tugas-tugas dari kementerian yang lain. Itu tugas saya 5 dan kemudian tugas berikutnya Pak Seskap yang melanjutkan. Saya persilakan Pak Seskap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini Pak Mensesnek curang dengan saya. Karena tanpa sadar begitu dibagi yang beliau bacakan profesional semua, saya dapat politisi semua, ada 4. Dan kebetulan politisi yang profesional, yang saya kenal sudah sangat lama. Yang pertama adalah Jenderal TNI Dr. Wiranto SH. Saya yakin semuanya sudah kenal dengan Pak Wiranto. Beliau dipercayakan sebagai Menko Polhukam. Kita tahu Pak Wiranto teruji dan berpengalaman menyelesaikan berbagai hal dalam penugasan ketika yang sangat penting, terutama transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Beliau pernah menjadi Menhankam Pangat dan mampu mengawal proses perubahan itu, dan juga pernah menjadi Menko Polhukam. Saya pikir tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut dari Pak Wiranto. Beliau dipercaya menjadi Menko Polhukam pada Kabinet Kerja kali ini. Yang kedua, kebetulan teman juga 3 kali menjadi anggota DPR RI, sudah sangat pengalaman, lama di Komisi 11 pada waktu itu, Komisi Anggaran, Badan Anggaran, Saudara Enggar Tiasto Lukito. Pak Wiranto dulu pernah menjadi anggota Golkar, sekarang Ketua Umum Hanura. Pak Enggar juga pernah menjadi anggota Golkar, sekarang pimpinan Nasdem, jadi ada alumni Golkar di sini. Dan beliau sangat pengalaman di bidang perdagangan, kita tahu semua mempunyai pengalaman yang panjang, pernah menjadi ketua RE dan seterusnya. Pengalaman politiknya juga panjang, diberikan beban oleh Bapak Presiden untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan perdagangan, terutama untuk komoditas pangan, karena pangan menjadi perhatian serius oleh Bapak Presiden, diantaranya adalah beras, daging, dan sebagainya yang kemarin sempat berfluktuasi harganya belum terselesaikan. Kami yang meyakini Pak Enggar akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Yang berikutnya adalah Pak Erlangga Hartarto.
putra dari Pak Hartarto yang pernah juga menjadi Menteri Perindustrian, lahir tahun yang sama dengan saya, pengalamannya panjang, anggota DPR-nya lama, dan selalu pada komisi yang sama yaitu Komisi Industri. Sehingga dengan demikian Presiden meyakini penugasan yang akan diberikan kepada dalam Undang-Undang Perindustrian sehingga pasti memahami penugasan yang diberikan kepada Pak Erlangga Hartarto. Yang terakhir Pak Asman Abnur, 2 kali menjadi anggota Dewan, pernah menjadi Wakil Wali Kota Batam. Tugas yang paling utama adalah melakukan reformasi birokrasi dan juga melakukan pembenahan terhadap PNS kita. Sehingga dengan demikian, karena sekarang ini sudah ada undang-undang ASN, tentunya dalam pundak Pak Asman Abnur ini diharapkan maka reformasi birokrasi bisa berjalan lebih baik, dan tugas ini tentunya nanti akan banyak berkoordinasi dengan kami dan mudah-mudahan bisa membawa perubahan bagi Kementerian PAN dan RB. Itulah yang ditugaskan kepada kami. Terima kasih dan mudah-mudahan ini akan membawa hal yang positif bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri baru. Baik, pemirsa, kita sudah saksikan bersama pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan reshuffle Kabinet Jilid 2. Ada berdasarkan dari informasi yang berdasarkan pidato dari Presiden Joko Widodo, ada 4 menteri yang terjadi pergeseran posisi, lalu kemudian ada 9 menteri yang menjabat sebagai kementerian baru ya. Dan kita sudah saksikan bersama dari 13 nama yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, nama-nama tersebut sudah kami informasikan sebelumnya dan akurat. Dan betul sekali bahwa pemirsa ada 9 nama yang mengisi posisi baru dan juga ada 4 yang melakukan pergeseran posisi. Kami juga mendapat menyampaikan informasi selain itu pemirsa bahwa setelah ini nanti pada pukul 13.30 Presiden Joko Widodo akan melantik kabinet barunya dan kemudian pada pukul 15 akan langsung dilanjutkan dengan sidang paripurna pertama dengan kabinet barunya nanti. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya usai jeda berikut.